Kalau gemukan sih, kalau kurusan sih. Lakukan lebih baik lagi dari yang kemarin. Iya, anjay banget tuh kata-kata. Pintar-pintar milih lingkungan pertemanan juga. Kamu anaknya overthinking abis ya? Halo guys, selamat datang di Holy Case. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngeklik video ini. Balik lagi kita ke episode Sharing is Caring bersama aku Jasmine dan Tiara. Oke, Sharing is Caring adalah konten sharing yang membahas kejadian-kejadian yang biasa kita alami. Di sini kita bakal bahas banyak hal yang pastinya bermanfaat untuk kalian. So, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe ya, biar gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Oke Kak, hari ini judul podcast kita apa sih? Judul podcast kita hari ini adalah Stop Insecure, Perbanyak Bersyukur. Anjay. Zaman sekarang kata insecure tuh udah gak asing lagi ya. Insecure sendiri adalah perasaan ragu, cemas, atau kurang percaya diri. Iya. Yang hampir dialamin sama semua orang, terutama kaum perempuan. Iya. Ya kan? Ya karena sampai sekarang aku juga masih suka Sama. insecure. Aku juga, aku pun. Nah, ciri-ciri seseorang yang insecure tuh gimana Kak? Ciri-ciri orang yang gak insecure pasti pertama dia gak merasa percaya diri dengan dirinya sendiri, entah dari badannya atau mungkin kemampuannya atau karirnya. Terus apa lagi ya? Kalau menurut kamu apa aja selain yang tadi aku sebutin ya? Malu, nggak percaya diri juga ya. Iya betul. Cemas berlebihan atau overthinking. Iya, overthinking setiap malam. Makanya jangan suka scrolling TikTok yang isinya begitu. Jadi bikin diri kita makin insecure, makin kepikiran. Terus apa lagi nih Kak Yasmin? Merasa nggak dihargai. Merasa nggak dihargai. Banyak orang yang anggap kita sebelah mata gitu ya. Iya. Kalau penyebabnya nih Kak, penyebabnya apa? Penyebab terjadinya insecure. Penyebabnya ada, kalau menurut aku ada 2 faktor, kayak dari diri sendiri sama dari lingkungan atau orang lain. Kalau dari diri sendiri ya balik lagi mungkin karena kitanya kebanyakan overthinking, mikir diri kita selalu kurang, nggak puas sama apa yang kita milikin gitu loh. Iya betul. Terus kalau dari faktor orang lain mungkin misalkan gini, kayak kita lagi kumpul sama teman lama, udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu, lu kok gemukan, kok lu kurusan, itu kan langsung kita jadi kepikiran, langsung overthinking kan. Nah dari situ jadinya pasti kita jadi insecure, jadi nggak percaya diri. Terus faktor orang lainnya misalkan kayak kita ngelihat orang lain ada yang lebih sukses dari kita, ya kan? Iya benar. Itu berpengaruh juga sih. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku biasanya kalau yang dari diri sendiri itu kita biasanya selalu membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Contoh? Ya aku suka ngebandingin. Aku sekarang nih lagi insecure juga karena zaman sekarang lagi pada posting apa sih Twibbon PTN-nya di Instagram. Aku tuh insecure banget karena aku kan belum bisa kuliah tahun ini. Insecure sama mereka yang udah bisa berhasil sampai titik itu. Berarti jatuhnya sama kayak gimana? Sirik ya? Bukan sirik sih, iri ya. Sebenarnya bukan kita nggak bisa capek, emang belum waktunya aja. Betul. Nah itu tapi salah, jadinya kamu insecure. Iya sih bener. Nggak ada, kalau misalkan soal kayak gitu orang-orang pada upload mereka pada masuk PTN gitu kan. Yang kayak gitu selagi kita masih ada umur masih bisa dikejar. Jadi kita mikir positifnya aja. Jangan langsung dibawa overthinking dan mikir kita ketinggalan, itu enggak kok. Kita masih punya waktu. Yang namanya menimba ilmu itu enggak ada batasan waktunya. Iya, aku juga mikirnya kan banyak juga teman-teman aku yang belum kerja ya. Karena aku sendiri sekarang udah kerja, alhamdulillah udah bisa di titik ini. Ya, harusnya bangga sama diri sendiri dong. Iya, karena pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Misalkan mereka di usia kamu sekarang, iya nih lagi pada lanjut sekolah, langsung pada masuk PTN atau mungkin swasta. Tapi kan mereka belum tentu kalau misalkan mereka udah lulus nanti nih, mereka bisa langsung mendapatkan pekerjaan gitu lah. Semuanya juga pasti proses kan cari. Mungkin mereka proses belajar terus nanti cari pekerjaan, tapi kamu sekarang lagi proses cari uang. Iya betul. Ntar orang-orang mereka baru lulus terus mereka baru mulai cari kerja, sedangkan kamu udah pernah tahu ininya. Lagian kan sekarang nggak harus selalu masuk PTN.
Yes. Kalau kamu kan bisa juga kuliah sambil kerja ya kan? Nah, jadi Betul. jangan jadikan itu sebagai insecure buat diri kamu. Jangan. Oke. Oke. Lalu Penyebab seseorang merasa insecure dari lingkungan sekitar bisa juga karena dia pernah mengalami perundungan nih Kak. perundungan gimana tuh? Bullying. Oh, bullying. Iya. Nah, Jadi karena mereka pernah dibully, terus jadinya sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain lagi. Jadi mereka jadi insecure menutup diri Iya. karena udah nggak mau denger lagi ocehan dari orang lain gitu. Ya menganggap Udah diri nggak dia rendah. percaya sama orang lain. Itu efek ini banget sih, efek yang lumayan keterlaluan ya. Sama aja berarti kayak contohnya kayak yang tadi aku bilang, yang misalkan kita baru ketemu teman lama terus langsung dibilang, kalau gemukan sih, kalau kurusan sih, kalau gini gitu. Kadang yang kayak gitu juga sampai buat beberapa orang menjauhi pertemuan-pertemuan kayak gitu nggak sih? Iya, jadi Kayak menutup. iya menutup karena nggak mau, mikirnya nanti gue kalau ketemu pertama tadi kayak bilang, ih kok lu gemukan kurusan, atau tiba-tiba ditanya soal karir, kayak gimana kuliahnya, gimana kerjaannya, kayak gitu. Terus kita malah ngerasa tertinggal sama mereka. Nah itu faktor juga dari orang lain. Bukan faktor. Oke. Hal-hal yang biasa lagi banyak-banyaknya orang-orang insecure tuh karena apa? Faktor finansial bisa jadi tuh. Karena penghasilan yang diperoleh seseorang kan beda-beda. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang membanding-bandingkan, bisa aja tuh menimbulkan rasa insecure. Kayak penghasilan aku masih segini sedangkan orang lain udah mapan kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya kayak mereka pun mereka yang mungkin kelihatan lebih dari kita, pasti mereka tuh bakalan tetap juga merasakan insecure nggak sih? Kayak semua manusia mau dia mapan, mau dia cantik, mau dia ganteng, mau dia punya pamor, dia mau punya privilege atau apapun, pasti ada aja dia merasa diri dia kurang gitu. Mungkin kadang juga mereka yang di kalangan atas kayak artis-artis gitu, sampai banyak juga kan yang pada mikir kayak, kayaknya lebih baik jadi orang biasa aja deh, gua nggak dikejar-kejar wartawan, kehidupan gua nggak diusik, yang kayak gitu kan. Ada plus minus, sebenarnya ada plus minusnya. Jadi gimana tergantung kita menghargai hidup kita aja, menghargai dan mensyukuri apa yang udah Allah kasih buat kita gitu. Iya betul. Itu. Nah tipsnya nih Kak, tips agar nggak insecure atau mengubah insecure jadi lebih bersyukur itu gimana? Mengubah insecure jadi bersyukur. Ya berarti salah satu tipsnya, contohnya kayak kita harus terima sama apa yang kita miliki sekarang, entah dari fisik, dari finansial, dari pertemanan atau pekerjaan atau apapun deh, intinya kita harus mensyukuri itu. Kalau misalkan kita merasa cukup, merasa bersyukur, pasti insecure itu nggak bakal ada deh. Pasti kita lebih mikir ke positifnya. Atau mungkin kalau misalkan emang ada orang yang lebih baik dari kita nih segala-galanya, entah dari mukanya atau dari pekerjaannya atau dari kuliahnya, pendidikannya gitu, lebih baik itu tuh dijadiin acuan buat diri kita, kalau kita tuh bisa kok kayak mereka, atau mungkin Jadi termotivasi. iya gitu. harusnya itu dijadiin motivasi, kita bisa kayak mereka atau mungkin kita bisa lebih dari mereka, ya kan? Iya Nah betul. kayak gitu tuh lebih baik daripada kita merasa insecure, merasa terus-terus terpojokan, sampai-sampai kadang kan ada yang sampai bunuh diri lah, ya kan? Bunuh diri, entah dia gantung diri atau nabrakin dirinya atau loncat atau apa. Pokoknya jangan sampai deh hal-hal negatif gitu kejadian sama manusia-manusia insecure itu. Ya. Jadi jangan terpacu sama pikiran negatif ya intinya. Jangan terpacu sama pikiran negatif. Kurangin overthinking juga. Kurangin overthinking, kurangin rasa iri, dengki. Itu harus dihilangkan. Terus jangan banding-bandingkan diri sendiri sama orang lain. Iya. Karena pasti setiap manusia ada kurang, ada lebihnya. Ya kan? Kalau mau banding-bandingkan itu mending sama diri sendiri yang lama dan diri sendiri yang sekarang. Iya. Jadi kita bisa termotivasi buat lebih baik, melakukan lebih baik lagi dari yang kemarin. Iya, anjay banget tuh kata-kata. Aduh aku ngawur padahal.
Enggak, itu benar. Lebih baik. Jadi lakukan yang lebih baik dari yang kemarin kita lakukan. Iya. Kayak kita misalnya punya kesalahan kemarin, nggak usah dilakuin lagi hari ini. Jadi kita evaluasi diri. Iya, ya itu berarti itu salah satu juga biar Tips. salah satu tips biar enggak insecure. Bersyukur sama apa yang kita punya, apa yang kita milikin, terus jadiin keberhasilan orang itu sebagai motivasi di diri kita buat lebih maju juga dari mereka. Terus sama tadi yang terakhir apa? Evaluasi diri. Evaluasi diri dari kita yang sebelumnya kita kurang apa, kita merasa insecure di mana, itu semua pasti bisa diperbaikin kok. Kalau misalkan emang diri kita mau merubahnya. Tapi kalau misalkan fokus kita cuma ke yang iri itu, terus overthinking, itu nggak bakalan maju juga. Yang ada malah bikin kita depresi, ya nggak sih? Malah bikin kita depresi, terus akhirnya terjadilah pikiran-pikiran mau bunuh diri itu, bisikan-bisikan halus setan itu. Ya Terus kan? juga daripada fokus ke kekurangan kita, mending fokus ke kelebihan kita ya. Iya. Karena kelebihan kita belum tentu ada di Orang lain, ya kan? Iya. Siapa tahu yang menurut kita kurang, padahal itu suatu kelebihan dari pikiran orang lain itu suatu kelebihan yang ada di diri kita. Iya, ya kan? betul. Nah, pintar-pintar milih lingkungan pertemanan juga. Zaman sekarang kan banyak banget ya Iya, benar. yang Teman-teman muka dua deh gitu. Bukannya bikin kita maju, malah bikin kita stuck, insecure, kayak gitu. Jadi pintar-pintar pilih teman juga. Iya, benar. Itu tips juga. Jadi dapat 4 tuh. Iya, benar. Terus satu lagi nih Kak, dampak dari insecure tuh apa aja? Dampak dari insecure, ya pasti kurangnya rasa percaya diri, jadi malas buat bersosialisasi, jadi lebih baik ngurung diri di kamar lah, atau lebih baik kemana-mana sendirian, gak punya temen gitu, karena kitanya nggak mau denger apa yang bikin diri kita sakit hati, nggak mau diri kita tuh diejek, dibilang yang paling sering aja deh kayak apa ya, lu nggak cantik, lu apa gitu, yang gitu-gitu. Itu dampak negatifnya kayak gitu. Dari kamu apalagi ada tambahan nggak? Jadi kita gampang panik kalau ada masalah nih. Contoh? Kita dapat masalah kecil aja udah panik, kayak langsung rendah diri, kayak Oh iya, langsung bener-bener ngerasa salah banget gitu ya. itu dampaknya. Satu lagi itu takut untuk mengambil keputusan. Takut untuk mengambil keputusan. Jadi udah insecure duluan sebelum akhirnya memutuskan. Oh iya, jadi kalau misalkan kayak ada suatu apa ya, jalan gitu misalkan di depan kita, tapi mikirnya malah kayaknya nggak bisa di gue. Udah parno duluan. Iya, udah takut duluan, kayaknya nggak bisa deh. Selain itu, apakah ada lagi rasa insecure yang bener-bener insecure gitu, bener-bener bikin kamu down banget? Kalau untuk down banget enggak sih. Cuman aku insecure, kadang tuh insecure sama teman-teman aku sekarang tuh udah pada bisa make up, sedangkan aku belum. Aku harusnya bisa. Aku harusnya gimana ya? Kamu anaknya overthinking abis ya? Iya sih. Sampai hal yang menurut aku ya Kecil sih, iya, itu emang menurut hal aku kecil. itu hal kecil tapi langsung kayak langsung kepikiran gitu. Ya itu lumayan kepikiran sih. Tapi sekarang ya udah aku kurang-kurangin deh overthinkingnya. Harus sih. Kalau kakak gimana nih? Pernah ada rasa insecure sampai berlebihan gitu? Aku gimana ya? Aku tipe kalau orang yang cuek banget lagi. Nggak bener-bener nggak peduli apa kata orang gitu loh. Nggak pernah dimasukin ke hati. Cuma ya namanya manusia ya. Ngerasa mungkin kalau misalkan ada orang ngomong nyeletuk terus nyes, ya udah nyesek aja, cuma ntar juga hilang sendiri. Nggak pernah kayak langsung seharian semalaman mikirin iya apa gue gini juga ya, apa gue gitu. Enggak sih, aku nggak pernah kayak gitu. Ya aku juga lagi nerapin tiap bangun pagi aku selalu kasih afirmasi kata-kata positif buat aku sambil ngeliat kaca gitu. Iya. Lo cantik lo bisa. Kita semua cantik kok di mata orang yang tepat. Kita semua berguna. Nggak ada manusia, nggak ada Allah menciptakan manusia dengan sia-sia gitu. Pasti dia punya kelebihan tersendiri. Tuh. Tinggal gimana kita mengasah itu aja. Untuk hari ini kakak punya quotes gak nih? Ada, aku punya satu quotes. Isinya gini. Dari Stacy London. Oke. Jangan biarkan rasa takut atau insecure menghentikanmu untuk mencoba hal-hal baru.
Percaya pada dirimu sendiri, lakukan apa yang kamu sukai, dan yang terpenting, bersikap baik kepada orang lain meski kamu tidak menyukai mereka. Oke. Kalau dari kamu, apakah ada? Aku ada nih, kalau kata Nicki Minaj itu, we all have insecurities, but you have to know you're beautiful. Betul. Nah, maka dari itu kita harus lebih menggali apa yang ada di diri kita sebenarnya. Ya kan? Kamu jangan takut kamu kalah saing, kalah cantik sama mereka. Karena masing-masing dari kita pasti cantik di mata orang yang tepat. Dan yang paling penting tuh menurut aku bukan tampang sih, inner beauty kalian sih. Ya kan? Betul. Percuma kalau misalkan dia cantik tapi karismanya nggak ada, baik pun tidak gitu ya kan. Jadi jangan merasa insecure. Oke deh, segini dulu episode Sharing is Caring kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi untuk kalian semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Oke guys. Sampai jumpa lagi. Bye. See you.